Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, pemeluk Islam, pencinta sunnah, pemegang Quran, pengkaji hadis, penyebar dan penyubur ajaran Rasul. Setitik langkah pasti dari kehidupan insani sedang kita jalani untuk mengabdi kepada ilahi Rabbi, melaksanakan sebahagian ajaran baginda Nabi, dengan harapan tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menjadi pembuka gerbang rahmat, barokah serta magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula mudah-mudahan sholawat teriring salam akan senantiasa terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang setia sampai di akhir zaman. Hadirin ikhwatu iman, baru saja berlalu beberapa hari dari kehidupan kita bulan Ramadan yang telah menorehkan kesan-kesan yang positif tentunya. Ramadan boleh berlalu, tapi barokahnya tak boleh berhenti. Karena yakin, ketika bulan Ramadan jangankan ikhwan dan akhwat seperti ini, mengisi padat dengan berbagai macam aktivitas yang mempunyai nilai-nilai torehan emas, tinta-tinta emas dan perak, yang dibawa oleh bulan Ramadan, kita titipkan bersama berlalunya detik-detik bulan Ramadan itu. Tetapi tentunya kita berharap bulan Ramadan yang baru saja berlalu meninggalkan kehidupan kita dengan membawa segala perbuatan atau amal soleh yang kita titipkan. Tidak boleh kita hancurkan kembali, tidak boleh kita rusak kembali, tidak boleh kita hilangkan kembali, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak membuahkan hasil yang maksimal dan yang membahagiakan. Seperti tadi saya katakan, jangan ikhwan dan akhwat di bulan Ramadan itu, preman-preman pun kadang-kadang mereka mengisi bulan Ramadan itu dengan berbagai macam kebaikan menurut mereka. Yang biasa sholat taraweh datang. Bahkan dalam anekdot, ketika dia mau taraweh dengan badan bertato, buuk dikepang, kemudian setelah adzan, kebetulan imam tidak ada. Saling tanya-tanya yang lain, acik preman, sok komat, aing ge bisa. Imam wae. Bingung ke jamaah, aduh kumaha cenah piraku ikut di imaman ku preman model gitu. Ari teu daek kumaha mun ngambek. Bentak di, komat aing imam. Wah, ternyata benar. Komat weh, komat bisa ngambek. Komat, ternyata mungkin pernah di pesantren duka kumaha. Al-Fatihahna bagus nepikeun ka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Duka kagum, duka heran. Makmum begitu walad dolin teh jerempek caricing be. Cing we. Hari imam rek neruskeun kumaha? Malika tukang amin anjing. Dasar preman. Nah, eta preman jadi man. Nah, itu anekdot. Apalagi kalau imam akhwat yang barusan tahsinnya sudah begitu bagus, piraku teu daek jadi imam. Kan aya nu hiji deui man teu jadi imam, baturanana jadi makmum. Ngan begitu salam ari batur maka kan katuh heula assalamualaikum warahmatullah, manehna salah kaken caheula assalamualaikum. Aliuk pahareup-hareup naon sia melong ka aing. Lain melong akang ka salamna ka ditu heula cenah. Ya, hadirin ikhwatu iman, ya. Kembali kepada persoalan kita menjaga bagaimana tip-tip untuk menjaga amal-amal yang di bulan Ramadan itu jangan berlalu begitu saja. Karena bulan Ramadan yang kemarin itu tidak akan datang lagi. Kalau Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya,
kullama ta'alati syamsu minal masriqi ka'annaka taquluhum ka'annaha taqulu lakum. Tiap kali matahari terbit dari ufuk timur, seakan-akan matahari itu berteriak kepada semua manusia, "Yabna Adam, wahai seluruh anak Adam, inni khalqun jadid, aku adalah hari yang baru. Wa ala amalika syahid, dan aku akan menjadi syahid, menjadi saksi terhadap amal-amalmu. Wajhad di nafsika, karena itu bersungguh-sungguhlah membekali dirimu. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Kedatanganku hanya untuk satu kali, kedatangan bulan Ramadan yang tahun ini pun satu kali, sedangkan bulan Ramadan yang akan datang bukanlah bulan Ramadan yang telah berlalu." Hadirin ikhwatu iman jamaah rahimakumullah. Kalau tadi saya katakan bulan Ramadan boleh berlalu, tetapi barokah-barokah bulan Ramadan tidak boleh berhenti. Jangan begitu berakhir bulan Ramadan, berakhir pula lah segala aktivitas yang biasa kita lakukan. Ramadan adalah merupakan tarbiyah. Ramadan hanya merupakan pelatihan. Ramadan hanya merupakan training. Ramadan hanya merupakan pembinaan. Disitulah dibina yang diharapkan selanjutnya tetap berjalan sebagaimana biasa. Kalau tadi disampaikan tip menjaga bulan barokah bulan Ramadan atau apa saja judulnya, kalau di sini saya sebut menjaga keutuhan amal. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah merupakan ladang, tempat untuk bercocok tanam yang dipanen nanti pada hari akhirat. Kita bercocok tanam amal-amal yang kita baik. Siapa orang yang bercocok tanam yang baik, ya tentunya harus berpanen yang baik juga. Dan siapa orang yang bercocok tanam yang buruk, ya panennya pun akan buruk. Karena itu tadi, kalau umpamanya bulan Ramadan boleh berlalu, maka kita isi waktu sehat dan senggang dengan amal soleh secara intensif, berkesinambungan atau mudawamah. Kenapa kita lakukan isi-isi waktu-waktu dengan yang baik ini supaya berkesinambungan? Karena bagi orang yang biasa melakukan amal soleh di waktu sehat, maka ketika di waktu sakit itu adalah merupakan bonus dari Allah, peristirahatan dari Allah dari berbagai macam amal soleh, sementara dari maksudnya amalnya, sementara pahala tak pernah berakhir. Kalau biasanya ibu dan bapak qiyamul lail tiba-tiba sakit, yang rutin qiyamul lail itu tiba-tiba sakit, jangankan harus berdiri menghadap pada Allah Subhanahu wa taala melawan dinginnya air, melawan dinginnya udara, mengesampingkan selimut, berpisah dengan tempat tidur yang empuk, barangkali malah semakin selimut satu lapis pun barangkali tidak cukup saking menggigilnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengatakan, "Ya abdi istarih." Hei hambaku, istirahatlah engkau. Tidak perlu qiyamul lail. Tidak perlu bangun, silahkan berbaring. Allah, ya Allah, amalku kemana? Kata Allah, tetap amal baikmu, pahalamu tetap aku catat. Karena kamu diistirahatkan dari berbagai amal soleh, sementara pahala tidak akan pernah berakhir. Itu didangkatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Karena itu, kalau Rasulullah SAW mengatakan juga jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara, salah satu diantaranya jagalah sehatmu dengan berbagai macam kebaikan supaya sebelum nanti datang masa sakitmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang suatu yang pasti adalah kematian. Ya. Artinya sampai datang masa kematian. Ini maaf aja, katanya ada yang akad nikah sebelah sana. Gak apa-apa. Sama-sama. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah, menyembahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu sehingga datang sesuatu yang pasti. Karena memang yang pasti itu adalah salah satunya adalah kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti. Dan kematian itu tidak selalu mengejar yang sakit dan yang tua. Bisa jadi kematian itu mengejar yang muda, bahkan keadaan yang sehat. Kemarin saja selama bulan Ramadan dan menjelang puasa, menjelang Idul Fitri,
dengan tujuan baik bersilaturahmi ke kampung, berapa yang tidak sampai ke kampungnya. Karena ternyata kematian sudah menjemputnya. Berapa ribu, bahkan biasanya kota Madya Bandung itu kalau diwawancara bagian pertamanan dan pemakaman, berapa lubang disediakan untuk Ramadan ini? Tahun kemarin itu 180 lubang. Sekarang tahun ini katanya tanya 200 lubang yang disediakan, tapi nggak tahu terpenuhi atau tidak. Karena memang itu ada sesuatu yang yakin, pasti. Karena itu setiap saat harus selalu siap. Dalam keadaan bagaimanapun harus siap dijemput oleh kematian. Saya pun sudah siap. Saya siap. Cuma ada sedikit penasaran. Saya rasanya ingin menyolati bapak-bapak dan ibu-ibu dulu. Penasaran, ingin mendoakan dulu. Piraku sakia deket natu nyolat-nyolatkan acan mah. Jadi saya ingin menyolati dulu bapak dan ibu semuanya. Nah, kemudian yang tadi saya katakan, kalau di saat sehat orang melakukan berbagai macam amal soleh yang biasa, yang rutin kita lakukan oleh siapapun, tiba-tiba datanglah suatu sakit, saat-saat sakit, walaupun tidak sampai kepada kematian, itu adalah merupakan bonus yang kata Rasulullah SAW, mustarahun bih, istirahatlah engkau dari berbagai macam amal soleh, tetapi pahala kebaikan yang biasa kamu lakukan tidak pernah hilang. Sebagaimana Allah berfirman, Rasul maksudnya bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-'abdu, apabila keadaan seorang hamba ya'malu amalan sholihan, yang biasa melakukan berbagai macam amal soleh, fasyaghalahu, tiba-tiba dia tersibukan atau tertunda amalnya itu, anhu dari amalnya itu, maradun karena sakit, au safarun atau karena safar, kutiba tetap akan ditulis lahu bagi orang itu kasolihi, sebagaimana amal soleh ya'malu yang dia amalkan, yang dia lakukan, wahwa sohihun, dalam keadaan dia sehat, mukimun, dan dalam keadaan berada di tempat. Itulah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau umpamanya bulan Ramadan kemarin berlalu, silahkanlah bulan Ramadan, tinggalkanlah kehidupan kami di sini. Silahkan temui, kami akan menunggu bulan Ramadan yang akan datang. Tapi kami tidak akan menghentikan barokahmu, tetap akan kami jaga supaya kesinambungan amal tetap akan ada pada diri kita. Itu bagi orang yang memang mustarahun bih, diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena biasanya melakukan kebaikan-kebaikan, entah itu qiyamul lail, entah itu saumnya tentunya saum yang sunnah, tiba-tiba sakit, tiba-tiba keluar kota, safar, sehingga hal itu boleh ditunda, tetapi amal-amal pahalanya tetap tidak akan diakhirkan, tidak akan dihilangkan. Mustarahun bih. Tapi ada juga yang sebaliknya, bukan mustarahun bih, mustarahun anhu. Aslinya mustarahun anhu itu adalah mengistirahatkan yang lain. Kalau ada orang yang sakit, tiba-tiba yang lain merasa istirahat, itu namanya mustarahun anhu. Kalau ada suatu tetangga, tiba-tiba ada tetangganya itu bertanya, kemana sih si ibu anu? Ibu mana? Yang ini, rumah ini? Sakit katanya. Aduh, asa ngeunahnya si eta gering mah. Nah, jadi siapa yang istirahat? Kakarak gering geus ngeunah kieu nya komo mulkeun paehnya, kan gitu ada. Nah, jadi mustarahun anhu, ada mustarahun bih. Ketika Allah mengsakitkan, memberikan rasa sakit atau membuat orang itu sakit, yang biasa melakukan onar, melakukan kejelekan, sengaja oleh Allah disakitkan itu supaya yang lain merasa istirahat dari gangguan dia, dari omelan-omelan dia, bahkan dari perilaku dia merasa istirahat. Mustarahun anhu. Karena itu, kalau kita umpama yang kemarin, kita lanjutkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan kemarin, tadarus, lanjutkan tadarus. Kajian-kajian Islami, tingkatkan. Qiyamul Ramadan, ganti dengan Qiyamul Lail. Saum-saum yang fardu, nggak apa-apa, ganti dengan saum-saum sunnah. Lanjutkan dengan saum sunnah. Sodakoh, infak yang begitu dermawan, karena Rasulullah SAW itu saking lebih dermawannya lagi di bulan Ramadan itu, kita tingkatkan. Hadirin ikhwatu iman, karena itu ada salah satu di antara menjaga tip-tip bulan Ramadan yang kemarin, tip bulan Ramadan itu supaya tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena yang kemarin tadi saya katakan, yang Ramadan itu merupakan tarbiyah, pelatihan.
dilatih kita sabar, dilatih ikhlas, dilatih jujur, dilatih disiplin waktu. Terasa tidak ketika bulan Ramadan kita dilatih ikhlas? Ikhlas. Kita dilatih ikhlas. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, bahkan itu merupakan hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam akan bisa disaksikan oleh yang lainnya, oleh kita. Kita bisa nggak melihat orang yang sedang sholat? Bisa. Kita bisa melihat orang yang sedang sodakoh, sedang zakat, sedang infak, atau sedang haji, sedang umroh. Kata Rasulullah SAW hadis qudsi itu, kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, kecuali saum, fa innahu li, hanyalah aku yang bisa melihatnya. Hari ini ditakdirkan ada yang saum, tidak akan bisa dibedakan dengan yang tidak saum. Tapi Allah tahu. Karena itu amal-amal yang biasa terlihat, biasa dilihat oleh manusia, ketika sedang melakukan amal yang orang lain bisa melihat, kadang-kadang pergeseran keikhlasan itu sering terjadi. Kalau Bapak umpamanya mau maghrib, kebetulan maghribnya itu terlambat, masbuk. Sudah direncanakan begitu masuk ke masjid, rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat yang kedua inna a'tainakal kausar, karena itu memang sudah di booking udah berapa tahun. Tiba-tiba baru takbir, ada yang nepuk dari belakang, tertanda ada yang ikut berjamaah. Kira-kira ganti nggak suratnya? Tetap kul huwallahu ahad dan inna, atau diganti dengan idza jaa dan tabat? Pergeseran keikhlasan itu sering terjadi ketika terlihat oleh orang lain. Tapi kalau saum beda. Sholat sendiri dengan sholat menjadi imam, jujur sajalah. Tapi kalau saum sedang sendiri dengan di tengah-tengah orang banyak, sama. Kalau umpamanya ukuran ibadah kita ikhlasnya seperti ikhlasnya saum, makanya itulah yang diharapkan oleh Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian perintah, mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dalam melaksanakan suatu agama. Ikhlas. Ya. Ketika sodakoh di tengah-tengah orang banyak, dengan ketika tidak ada orang lain, kadang-kadang ini kalau di sini percayalah tidak akan beda dengan yang lain. Kadang-kadang itu berbeda. Ya, itu adalah tarbiyah. Nah, kalau umpamanya kesinambungan di bulan Ramadan yang kemarin dijaga, bagaimana caranya? Yaitu kita harus menanamkan keikhlasan untuk berkelanjutan. Yang kedua, dilatih sabar. Pelatihan sabar terasa enggak ketika di bulan Ramadan sabar dilatih? Yang namanya orang yang lapar, orang yang haus, orang yang sedang kosong perutnya mudah tersulut emosinya, mudah marah. Tapi ketika bulan Ramadan gimana? Lapar tidak? Lapar, haus, mudah marah tidak? Bahkan kata Rasulullah SAW, wa in syatamahu ahadun aw qatalhu falyaqul inni shaimun. Ditakdirkan ada yang mencaci maki kepada kamu dan ada yang mengajak berkelahi kepada kamu, falyaqul, ucapkanlah inni shaimun, inni shaimun. Maaf, saya sedang saum. Saya sedang saum. Nanti saja sawal ya dengan. Nah, kalau sudah sedang saum tapi sawal diudag-udag. Nah, itu ada tahbiyatus sabri. Kemudian tarbiyatus sidqi. Untuk menjaga bagaimana kesinambungan kejujuran itu. Di bulan Ramadan itu ketika kita sedang saum, itu dilatih kita jujur. Sidqi. Sidik. Kata siang bolong, perut lapar, haus. Di rumah tidak ada siapa-siapa, buka kulkas, sisa sahur ada, sisa buka ada. Mengpeng-mengpeng tidak ada orang lain, atau kira-kira gimana? Walaupun tidak ada orang lain, yakin Allah melihat kepada kita. Itu jujur. Itu milik sendiri, apalagi kalau punya orang. Nah, kalau umpamanya ini dijaga terus, sekarang pun kejujuran dijaga. Bahkan di dalam bulan Ramadan juga ada tarbiyatu tasminil waktu. Dilatih juga kita untuk menghargai waktu, disiplin waktu. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Bayangkan di bulan Ramadan tidak ada detik yang bergeser, tidak ada menit yang bergerak, kecuali di situ kita diisi padat dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dari mulai terkumandangnya adzan subuh. Itu kita dalam keadaan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dikatakan tidurnya saja sedang ibadah. Bukan tidurnya sedang sebenarnya yang jadi ibadah. Karena dia sedang saum, itu ibadah. Karena tidur pun jadi ibadah otomatis. Wah, atuh da Ramadan mah tidurna ge ibadah, matak ti isuk pikeun ka sore teh sare we teh. Jadi artinya bukan berarti tidurnya itu, tapi ketika tidurnya pun itu sedang ibadah. Beda sekarang. Kira-kira kalau sedang ibadahnya dalam sehari dari mulai subuh, adzan subuh sampai terkumandang kumandangan adzan maghrib, kira-kira mana detik-detik saat-saat yang diisi? Banyak yang kosong nggak dari kekosongan ibadah? Mahdoh maksudnya. Banyak yang kosong. Sekarang lagi ibadah yang goer mahdoh. Begitu keluar kan kosong. Tidak sedang saum, tidak sedang sholat, tidak sedang ngaji. Tapi ketika bulan Ramadan parat tuntas, tidak ada geser-geseran detik. Karena itu disiplin waktu juga. Walaupun umpamanya jam sudah diakurkan, ketika menjelang bulan Ramadan sudah diakurkan, jangan sampai terlambat nih. Kemudian jadwal imsakiyah ditempelkan di dinding ada 8 karena melihat mana yang lebih dulu bukanya. Ya. Begitu jam sudah sesuai dengan jadwal imsakiyah, wah ini betul jam 5.58, ini juga kok nggak ada yang adzan, berani nggak buka duluan? Padahal jam sudah sesuai dengan ada jadwal, tapi belum terdengar adzan, mau nggak duluan? Disiplin waktunya. Atau umpamanya ketika sahur, walaupun baru 1 suap, begitu terdengar adzan subuh, mau diteruskan? Berhenti, disiplin waktu. Nah, pelatihan-pelatihan inilah sebenarnya yang diharapkan itu, baik itu ikhlas, sabar, jujur, disiplin waktu, bukan hanya saja dalam urusan-urusan agama. Tanya orang-orang yang sukses dalam ekonomi. Apakah langsung dia sukses? Dia ikhlas ketika memulai dengan penghasilan yang sedikit. Dia sabar walaupun umpamanya jatuh bangun dalam usahanya. Dia jujur karena modalnya menanginjem. Dan diselipin waktu, dimanfaatkan waktu itu, sukses dalam ekonomi, sukses dalam pendidikan, sukses dalam karir dan sebagainya. Ini Islam ini sudah menerapkan. Nah sekarang yang pakai siapa? Yang memakai itu. Kadang-kadang orang-orang negara luar, orang Jepang yang sudah menerapkan disiplin ini, sukses tidak? Jujur nggak mereka? Kalau dia sudah ketahuan cacatnya, aibnya, saya mundur. Jujur. Diurang dipaksa-paksakan we sidik geus kabongkar-bongkar, nggak jujur. Ya, diselipin waktunya, betul disiplin waktu. Sampai-sampai mereka harus kesempatan membaca itu, walaupun saya tidak tahu, tapi kita melihat dari belakang, dari yang pernah datang ke sana atau dari berita, ingin membaca saja harus sambil jalan. Sehingga banyak orang yang beradu di jalan itu, karena yang sana baca, yang sini baca. Itu istirahatnya. Ketika tidak sedang istirahat, dia kerja. Banyak yang seperti itu. Mau tahu bagaimana sangat bernilainya waktu 1 detik? 1 detik berarti tidak? Kalau ingin tahu sangat berarti, sangat bernilai, itu sangat berharga, tanyakan kepada atlet yang hanya mendapatkan juara 2. Beda 1 detik. Bernilai tidak 1 detik? 1 detik dengan juara kahiji. Mau tahu bagaimana nilainya 1 menit? Sangat bernilai. Tanyakan kepada orang yang tertinggal pesawat. Aduh, 1 menit. Bernilai. Mau tahu bagaimana bernilai 1 jam? Tanyakan kepada seorang gadis yang sedang menunggu kekasihnya. Aduh, 1 jam teh cangke. Mau tahu bagaimana nilainya 1 hari? Tanyakan kepada para pekerja yang upahnya harian. Bernilai tidak 1 hari? Bagaimana ingin tahu bernilainya waktu 1 minggu? Tanyakan kepada editor majalah mingguan. Mau tahu ingin bagaimana nilainya 1 bulan? Tanyakan pada ibu-ibu yang pernah melahirkan prematur. Mau tahu nilai betapa bernilainya 1 tahun? Tanyakan kepada anak sekolah yang tidak naik kelas. Nah, karena itu di sini disiplin waktu. Karena itu tadi berarti menjaga tip-tipnya bagaimana kita isi waktu bulan-bulan setelah bulan Ramadan itu dengan berbagai macam kebaikan. Baik hablum minallahnya ataupun hablum minannasnya terhadap sesama manusia. Karena kita ditugaskan di dunia ini untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hakun ilahiyun, hak ilahi, dan hakun
adamiyun, hak adami. Hakun ilahiyun, hak ilahi, hak Allah untuk dipuji, untuk diibadahi, untuk disyukuri, untuk diagungkan. Itu hak Allah. Kehilangan saja hak Allah, maka Allah akan menuntut kepada kita. Mana hak saya untuk diagungkan? Mana hak saya untuk diibadahi? Mana hak saya untuk dibesarkan? Kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti akhirat dituntut. Penyelesaiannya, laksanakan. Kalau tidak sempat melaksanakan, selesaikan dengan beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Di akhirat tidak akan ada lagi tuntutan. Hakun adamiyunnya, hak adami, selesaikan juga. Seorang istri punya hak dari suaminya. Kalau suaminya tidak memberikan haknya, maka kalau tidak diselesaikan di dunia, baik itu dilaksanakan atau dimaafkan oleh istrinya, maka di akhirat itu akan dituntut. Nanti barangkali di sini ada kaitannya. Hak seorang rakyat, hak rakyat, ada haknya. Kalau tidak diselesaikan dari atasannya akan menuntut. Hak seorang istri jangan dulu dikubur kalau sebelum meninggal, itu haknya. Haknya jangan dikubur, pan janji itu. Lanjutkan. Kasih sayang yang ada ketika sebelum nikah itu dilanjutkan terus. Barangkali Bapak dan Ibu juga sudah tahu tentang mawaddah warahmah itu kan. Mawaddah itu adalah kasih sayang yang melihat dari sisi fisik. Rahmah itu adalah kasih sayang yang muncul dari hati, dari sikap dan kepribadian. Sehingga kalau orang-orang itu dulu banyak, katanya, saya tidak mengalaminya, seringkali ketika pernikahan itu yang berperan orang tua dengan orang tuanya, tetapi anaknya dengan anaknya tidak tahu, begitu dinikahkan tidak memiliki mawadah. Tetapi setelah perjalanan rumah tangga ternyata dari kepribadian dan akhlak timbul rahmah sehingga awet. Makanya mawadah warahmah ini baiknya begitu. Tapi kalau dulu ya saya katakan kadang-kadang tidak mawadah tapi rahmahnya ada. Kalau sekarang mawadahnya yang tinggi, begitu tidak ada di kecintaan si fisik karena memang pribadian dan akhlak tidak ada, udah berakhir. Bobogohan genep tahun, rumah tangga 2 bulan. Coba kalau dilanjutkan kasih sayang ketika sebelum menikah. Kalau sebelum menikah kan ketika berjalan, waduh, dipegang tangannya. Dek nyebrang mobil gak dipegang. Tapi ke rumah tangga kata suami istrinya nyebrang, "Pak pegangan." Ngajedog sih ngerakeun ku batur. Nabat ngerakeun. Seharusnya yang dulu yang malu itu oleh Allah. Setelah rumah tangga ngajedog sih ngerakeun ku batur. Gitu. Baheula mah ditajong kana batu ge batuna dicarekan. Ari geus rumah tangga ditajong tuh dideleh hae batu, dicarekan. Jadi lain batu dan dicarekan, pemajikanan dicarekan. Dermawannya juga lanjutkan. Ketika dulu kan segala ditawarkan, tukang baso bade baso, moal. Itu atuh sirup moal ah. Nepi kan tukang balon bade balon atuh balon. Setelah rumah tangga gimana? Tidak dilanjutkan. Begitu bulan Ramadan, Pak, dijinya tah tukang baso enggal saurna ke pulang tarawih urang mampir ka di ari maneh karena lebok teh kapan tadi teh sedahar karena baso segala kan ya. Nah, jadi ini seperti yang tadi, kesinambungan kebaikan itu dilanjutkan seperti kesinambungan kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kehilangan walaupun bulan Ramadan telah berlalu. Ya. Nah, jadilah manusia-manusia yang cerdik, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis At-Tirmidzi, An Abi Ya'la Sadad ibni Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-kaisu orang yang cerdik itu mandana nafsahu adalah orang yang dana nafsahu, selalu menjaga dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah mati. Itu orang yang cerdik. Bekal setelah mati. Menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan yang akan merusak dirinya, merugikan dirinya, dan selalu berbekal setelah mati. Sedangkan sebaliknya, wal aziz, orang yang dayus, artinya ajiz itu lemah, orang yang dungu, manit taba'a nafsahu hawahu, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, watamanna Allah, tapi banyak berharap kepada Allah. Yang diikuti hawa nafsu tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya barangkali akal juga menerima. Jangan terlalu berharap kepada Allah kalau memang tidak banyak berbuat baik kepada Allah atau beramal kepada Allah.
Ya. Kemudian kalau tadi saya katakan mudawamah, memang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk oleh Rasulnya adalah yang intensif. Khairul amal adwamu hawa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang intensif walaupun sedikit demi sedikit. Itu sama dengan sama dengan prinsip belajar. Dulu saya mendengar dari guru, walaupun di kampung dia mengatakan 1 kali 3 itu lebih baik daripada 3 kali 1 walaupun isinya sama. Dulu berpikir apa 3 kali 1 lebih baik daripada 1 kali 3 walaupun isinya sama. Ternyata ketika itu adalah proses untuk belajar. 3 kali 1 jam, 1 jam, 1 jam, 3 kali pertemuan itu akan lebih baik daripada 3 jam 1 kali pertemuan. Maka sodakoh juga umpamanya walaupun 300.000 umpamanya 1 bulan, yang tiap hari umpamanya 10.000, 10.000, 10.000 itu akan lebih baik nilainya di hadapan Allah daripada 300.000 1 bulan. Sebulan tuh barang berek najan kesedikit. Nah karenanya Rasulullah pun mengatakan yang disampaikan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah alaihi wasallam, wa kana ahabbud dini ilai, dan yang amal dalam agama yang paling dicintai oleh Allah, madama sahibuhu alaihi, apa yang pelakunya mendawamkan, mengintensifkan dan mudawamah. Karena itu kembali lagi untuk menjaga kebaikan-kebaikan bulan Ramadan yang baru saja berlalu, kita harus terus mudawamah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan walaupun dengan bentuk yang berbeda, walaupun dengan cara yang berlainan. Yang jelas kita itu yang pertama menjaga kesinambungan. Lalu setelah kita tanam, setelah kita lakukan, setelah kita kerjakan dan setelah kita amalkan, jangan sampai berakhir sebelum kita memanen, sebelum kita mendapatkan hasilnya. Jangan sampai digambarkan dalam satu novel ketika seorang gadis yang tadinya punya pasangan, seorang pemuda, cuma sayangnya sudah perjalanan percarian sudah lama, tiba-tiba malah si laki-lakinya itu nikah pada orang lain karena orang tuanya yang berperan. Walau alam kenapa di dalam Al-Quran juga disebut seorang perempuan, karena memang kayaknya sepertinya terjadinya pada perempuan, tiba-tiba dia karena memang tidak tahan mentalnya sehingga pikirannya pun terganggu. Dia itu ahli menenun. Dulu sebelum sehat dengan senang dia tenun sehingga menjadi kain dan terjual dengan baik, dengan mahal, terjual dengan mahal. Tapi setelah akalnya terganggu, dia tetap menenun, tapi begitu beres diurai satu demi satu benangnya itu sehingga menjadi benang yang tak berarti. Ini digambarkan oleh Rasulullah oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika kita sudah menenun amal soleh sekarang banyak, bukan hanya saja bulan Ramadan, tapi berkesinambungan juga bulan-bulan ini tenun satu demi satu, satu demi satu. Tapi jangan kembali diurai, dilepas kembali sehingga pahalanya pun tidak ada dalam kehidupan kita, tidak akan ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, tapi sebelum masuk situ ada, kalau tadi menjaga kesinambungannya, nah sekarang menjaga dari kerusakan-kerusakan amal yang sudah kita lakukan. Karena tidak selamanya apa yang kita lakukan itu akan berakhir juga dengan baik. Seperti kalau dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dunya majru'atul akhirah, dunia ini adalah tempat bercocok tanam oleh hari akhirat. Seorang petani ketika bercocok tanam, apakah pasti dia akan mendapatkan tunaian hasil atau tunaian hasil yang sesuai dengan harapan? Belum tentu. Di jalannya perjalanan itu ada gangguan, godaan, hamaria, penyakit sum'ah dan berbagai macam, sehingga karena dia tidak merawatnya, penyakit itu menyerang kepada apa yang dia tanam. Ketika pas musim panen, dia tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, bahkan berit anu miheulaan panen. Nah, begitu menjaga dari hal yang akan merusak amal,
yang telah dilakukan. Ya. Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankala. Janganlah kamu sekalian jadi seperti seorang gadis yang mengurai kembali tenunannya setelah dia tenun dengan kuat. Artinya dia mengurai, dia melepaskan kembali, membatalkan kembali apa yang dia lakukan setelah dia lakukan dengan penuh keikhlasan seperti ikhlasnya di bulan Ramadan, penuh kesabaran seperti sabarnya di bulan Ramadan, penuh dengan kejujuran ketika di bulan Ramadan, dan disiplin waktu memanfaatkan seperti pada bulan Ramadan. Dalam ayat lain Allah berfirman, walaupun di sini penekanannya kepada sedekah, tapi sebenarnya bukan hanya saja sedekah, tapi berbagai macam amal yang sudah kita lakukan, sudah ikhwan dan akhwat lakukan. Jangan sampai terulang kembali, jangan sampai membatalkan kembali dengan perilaku-perilaku yang tidak ada bedanya dengan perbuatan orang yang kafir dan perbuatan orang yang riya ketika mengerjakannya. Karena amal itu akan ada 3 nantinya yang rusak itu. Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita menghindari sifat riya atau sum'ah. Riya dari ro'a itu melihat, perbuatan yang ingin mendapatkan pujian karena dilihat oleh orang lain. Sum'ah adalah perbuatan yang ingin mendapatkan pujian supaya terdengar oleh orang lain. Riya dan sum'ah ini adalah yang akan merusak amal yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fasabahu wabilun fataraku solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan kembali, jangan kamu gugurkan kembali shadaqatikum, sedekah kamu, bil manni wal adha, dengan riya dan menyakiti. Berarti asalnya ketika dia melakukan catatan amal soleh di sisi Allah, tapi beberapa tahun berikutnya, 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin setelah 30 tahun, tubtilu dengan cara riya. Contoh umpamanya, ada dulu ketika membangun ada masjid yang belum masjid jadi. Lalu ada seseorang yang mau menginfakkan, aduh sayang ini masjid. Lalu dia menyumbangnya, bahkan udah selesaikan. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keharapan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah karena memang dilakukan dengan ikhlas. Tapi setelah 30 tahun berikutnya, karena memang ada sesuatu yang mungkin terpancing oleh orang yang ketika orang itu mengatakan sesuatu yang ingin terpuji, akhirnya dia pun terpancing karena setan selalu kuat menggodanya, dia pun mengungkapkan perbuatan-perbuatan, umpamanya, kamu belum apa-apa, masjid saya tuh, masjid itu yang dulu kalau nggak pakai saya, kalau nggak sama saya itu nggak selesai, itu saya jual itu jual ini, akhirnya selesai itu saya, itu biaya dari saya. Kalau ada unsur-unsur riya, maka itu salah satu diantaranya tubtilu shadaqatikum bil manni. Kamu sudah membatalkan lagi ya sedekah yang telah kamu lakukan dengan riya. Ibu-ibu juga begitu kadang-kadang, kata ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu terus? Karena memang saya dengarnya ibu-ibu deh. Dia mengatakan, nyanya jelema-jelema aja namah menggawe kahadean teh hayang we kapuji, hayang we katanggar, katingali ku batur. Padahal mah jadi amal soleh mah tos we da moal jadi catatan, tos jadi catatan di Allah mah moal leungit atunya. Da ibu mah tok cara kitu, tos we lamun ngamal amal soleh mah atos we. Eta abdi ibu mah tatangga nambut artos ka abdi 200.000, tos satahun teu mayar-mayar, ku abdi mah tara diwartos-wartos ka batur atos we. Nah, ieu teh kumaha si ibu teh. Nah, kadang-kadang kacaletot bisa terpancing karena biasa dengan kalau itu karakter anak-anakan, kalau anak-anak membanggakan diri sendiri padahal bukan dia sendiri, seperti ada dalam anek tuh si A, si B dan si C. Oh, bapak saya mah kamari dirampok,
tujuan, dak, kabur kabeh rampokna. Udah baheula lagi bapak saya mah memang juga jago silat. Ah, kamu belum apa-apa. Can naon-naon. Bapak saya mah komo. Kas kaluwung aya harimau aya singa, kelucing singa pan eleh singa nage. Cik si eleh ku bapak urang atuh. Naon gitu. Bapak urang mah nyeungeut petasan dinu ceuli cenah. Wah, mau nya. Iraha aya kene ayeuna bapak bapak mah aya kene ayeuna. Oh, bagus maot sih. Iraha maot nya harita we keur nyeungeut petasan. Ah, dasar gitu, petasan maut langsung. Nah, jadi jangan terpancing oleh hal-hal yang seperti biarkanlah. Ketika ada orang mengungkapkan ini, jangan sampai ada hal yang bisa merusak amal yang kita lakukan. Akhirnya sama, kalau memang orang yang sudah melakukan amal soleh ketika dia robek lagi, rusak lagi, batalkan lagi dengan riya, sama dengan ini. Kalladhi yunfiku malahu ria'an nasi, sama dengan orang yang menginfakkan hartanya ketika menginfakannya pun ria'an nasi, ria oleh manusia. Jadi amal baik enggak? Enggak, tidak sempat menjadi amal baik. Dan yang ketiga, wala yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan orang yang berinfak tapi tidak memiliki iman kepada Allah dan yang hari akhir, itu pun walaupun dia tidak ingin terpuji oleh orang lain tapi tidak memiliki nilai keimanan di dalam hatinya, tiga-tiganya sama tidak akan memanen kebaikan walaupun sudah dijanjikan oleh Allah. Setiap amal baik itu, amal soleh akan mendapatkan yang baik, tapi kalau yang satu sudah beramal soleh, sudah sodakoh salah satunya dan amal-amal yang lainnya, tetapi entah apa persoalannya sehingga dia batalkan kembali. Ada juga yang begitu melakukannya sudah ria'an nasi, dia bukan membatalkan kembali tapi memang tidak sempat menjadi kebaikan. Dan yang ketiga, wala yu'minu billah, walaupun dia ikhlas, artinya ikhlas tidak ingin terpuji, tapi kalau tidak memiliki nilai-nilai keimanan, itu sama dikatakan pamasalahu kamasali sofwanin alaihi turab, bagikan perumpamaan seperti itu, seperti batu yang licin, yang di atas batu itu ada debu-debu yang menempel, fasaubawe bilun, tiba-tiba ditimpa oleh hujan yang lebat, fatarakosolda, maka meninggalkan bekas, tidak meninggalkan bekas apa-apa, tapi licin kembali. Layak diruna ala syai'in, dia tidak mampu mendapatkan sesuatu mimma kasabu, dari apa yang telah mereka lakukan, tidak ada apa-apa. Nah, karena itu bulan Ramadan yang kemarin berlalu, kira-kira gimana? Apa kita akan jaga dengan baik? Bagaimana tipsnya? Biarkanlah kita jaga dengan baik, jangan sampai kebaikan-kebaikan itu hilang oleh riya, jangan sampai hilang oleh sum'ah. Baik kebaikan kepada Allah yang tadi saya katakan hablum minallah, atau juga kepada sesama manusia. Sebab nanti kalau sudah kita banyak berbuat baik kepada Allah, terutama juga kepada sesama manusia, itu orang-orang yang akan ada dalam kenangan orang-orang di hadapan, di tengah-tengah orang yang masih hidup. Ingat sebuah syair. Seorang ahli syair mengatakan, walaupun ini adalah bukan hadis, bukan dalil, bukan ayat Al-Quran. Ahli syair mengatakan, yabna Adam, waladatka ummuka wa anta bakin wa nasu haulaka yadhakuna surura. Wajhad di nafsika asayakuna mautuka wa anta dhahik wa nasu haulaka yabkuna huzunan. Yabna Adam, wahai seluruh anak Adam, wahai seluruh manusia, waladatka ummuka, ketika ibumu melahirkanmu, wa anta bakin, kamu menangis dan menjerit. Wanasu haulaka yadhakuna surura, tapi orang-orang di sekitar kelahiranmu yang mendengar tangisan dan jeritanmu, mereka tersenyum, mereka tertawa bahagia. Jadi semua manusia yang normal, yang sehat ketika dilahirkan menetes, menjerit, menangis. Tetapi orang-orang yang mendengar tangisan kita ketika kita dilahirkan, siapa? Bagaimana perasaannya ketika kita menangis? Yang mendengarnya gimana? Senang. Tanyakan kepada ibu. Bagaimana Bu ketika mendengar bayi yang menangis, yang keluar dari rahim ibu? Cukupkah tangisan itu bisa mengobati rasa sakit? Ternyata betul. Jangan tanya sama bapak, saya tidak percaya. Ternyata tangisan bayi yang keluar dari rahim ibu itu cukup mengobati rasa sakitnya. Nah, gitu. Karena itu wajhad di nafsika asayakuna mautuka wa anta dhahik.
Setelah kita dewasa, setelah kita seperti ini, wajhad di nafsika asayakuna mautuka wan taddohik. Bersungguh-sungguhlah membekali diri, bersungguh-sungguhlah berbuat amal baik. Asayakuna mautuka wan taddohik, supaya nanti di saat kematianmu kamu yang tersenyum. Wanasu haulaka yabkuna huzunan. Biarkanlah orang-orang yang mendengar kematianmu, mendengar berita kematianmu, mereka meneteskan air mata lantaran sedih dan kehilangan. Siapa kira-kira yang akan menangisi kematian kita? Orang-orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan dari kita. Siapa yang akan menertawakan, disambut kematian kita dengan senyuman? Orang-orang yang disakiti dan orang-orang yang didolimi. Nah, karena itu kita umpamanya kemarin di bulan Ramadan juga sudah kita berbagai macam berbuat baik. Jangan menyakiti lagi orang lain, jangan dia, supaya nanti asa ayakuna mautuka wa anta dohik wa nasu wa holaka yabkuna hujunan. Biarkanlah kita meninggal, bagikanlah senyuman kita ketika meninggal dunia. Biarkanlah mereka menangis kehilangan, biarkanlah mereka bersedih walaupun tidak meneteskan air mata, paling tidak hatinya itu menangis. Nah, itu salah satu diantaranya. Kalau tadi menjaga kesinambungan amal yang kita lakukan. Yang berikutnya, menjaga keutuhan pahala yang pernah kita lakukan. Nah, jangan seperti orang-orang yang melakukan berbagai macam kebaikan. Satu yang merusak itu adalah riya dan sum'ah. Yang kedua, menjaga perbuatan dolim, hasud, dan perbuatan yang menyakiti. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan yang tadi. Kita jaga, jangan hasud, jangan riya, jangan menyakiti. Rasulullah SAW mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Iyyakum wal hasada, hati-hatilah kamu jangan berbuat hasud. Fa innal hasada, karena hasud itu ya'kulul hasanati, akan mengikis kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, seperti api mengikis dan menghabiskan kayu bakar. Hal ini diperjelas dengan hadis Rasulullah SAW di bawah. Jadi artinya, kalau memang yang tadi kita lakukan kebaikan-kebaikan baik kepada Allah ataupun sesama manusia bisa terbawa sampai hari akhirat karena tidak tertutup dan tidak dibatalkan oleh riya dan sum'ah, terbawa ke sananya, tapi justru di hadapan Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin, ada pengadilan-pengadilan yang paling adil. Banyak tuntutan-tuntutan orang yang pernah dia didolimi. Banyak tuntutan-tuntutan orang yang pernah dikhianati. Banyak tuntutan orang yang pernah juga disakiti. Bahkan bukan hal yang mustahil yang akan menuntut di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Bukan hanya orang banyak, orang lain saja bisa jadi yang batur, teman serumah kita. Kalau tidak diselesaikan waktu di dunia, bisa jadi anak yang menuntut. Kalau umpamanya anak dijebloskan atau dituntut oleh Allah, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kau tidak saum? Dia jawab, bagaimana saya sholat? Bagaimana saya saum? Karena orang tua saya tak pernah melatih dan mengajarkan bagaimana cara sholat. Tidak pernah memberikan pendidikan kepada saya bagaimana cara berakhlak. Siapa yang mendapatkan tuntutan? Nah, makanya kalau tadi menjaga yang pertama, rusak masih selama di dunia amal yang sudah kita lakukan, sehingga tidak panen, begitu di akhirat tidak ada. Kalau yang kedua ini yang menyakitkan itu, yang menyakiti orang lain, sebenarnya dia sudah hampir panen, dan panen memang panen, tapi ternyata banyak dituntut oleh orang lain, seperti yang tadi dikatakan, kebaikannya itu dikikis, seperti api menghabiskan dan mengikis kayu bakar. Perjelas dalam hadis yang di bawah, An Ibni Umar, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tadruna manil muflisu, apakah kalian tahu
Siapa sebenarnya orang yang muflis, pailit? Dalam hadis yang lain juga ada dua pertanyaan, yang pailit dan yang mandul. Kalau ini dalam hadis ini, tahu nggak siapa di antara orang yang muflis itu? Yang pailit itu siapa? Qalu, mereka menjawab, al-muflisu, orang yang pailit, orang yang muflis itu fina di antara kami, malla dirhamalahu wala mata'a. Orang yang sudah tidak mempunyai dirham lagi, tidak mempunyai uang lagi, tidak mempunyai materi lagi, dan tidak mempunyai kekayaan lagi. Itulah orang yang pailit di antara kami, kata para sahabat. Rasul menjawab, faqala, maka Rasul bersabda, al-muflisu, yang dimaksud muflis, min ummati, dari umatku itu, yang disebut pailit dari umatku, mayati yaumal qiyamati, orang yang begitu datang pada hari kiamah, bisolatin wasyamin wazakatin, dengan membawa pahala salat, membawa pahala zakat saum, dan membawa pahala zakat. Terbawa oleh kita, terbawa ke akhirat. Salat kita terbawa ke akhirat, pahalanya. Saum kita terbawa, zakat kita terbawa, bahkan banyak amal-amal yang sudah kita bawa. Dan ketika kita sudah berhadapan di hadapan Allah dengan membawa segala amal, wayati qad satamahada, tapi dia datangnya itu karena telah syatamahada, datang pada hari kiamah dengan membawa pahala. Di sini ada, dia datang dengan membawa perbuatan-perbuatan penghinaan pada yang lain, dihina. Itulah al-kibru. Al-kibru adalah batrul haqqi wa gumtun nas, penghinaan kepada yang lain. Walaupun sebenarnya hinaan tong dihina, karena memang sama. Kalau yang namanya menghina seseorang secara fisik atau terutama, sama dengan menghina Allah. Menghina Allah. Jadi seakan-akan mengatakan, oh Allah gagal nyiptakan maneh mah. Nah, bukan gagal sebenarnya. Penghinaan-penghinaan. Apalagi kalau menghina kepada orang tua. Dasar mamah mah bodoh sih. Padahal maneh dak sakolakeun teh ku indungna ku bapana. Kemudian bukan hanya semina, waqada pahada, menuduh itu, menuduh ini, menfitnah kalau bahasa kita. Walaupun sebenarnya kata-kata fitnah di sini bukan tidak selamanya adalah tuduhan. Tuduh itu, tuduh ini, sehingga mengakibatkan berbagai macam. Wa aklama lahada, dan memakan atau mengambil harta ini, harta seseorang. Wa safaqodama, sampai menumpahkan orang lain. Wa dorobahada, sampai memukul orang lain. Nah ini yang kedua, yang akan membawa, yang akan mengikis habis itu adalah perbuatan yang menyakitkan, baik secara fisik ataupun psikisnya. Amalnya banyak, tetapi begitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdatangan dari hadapan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, semuanya menuntut. Ternyata barangkali di dalamnya kok ada istri kita, ada suami kita, ada suami ibu yang menuntut. Kok bapak ikut menuntut? Ya, saya akan menuntut karena dulu bapak telah kehilangan hak darimu. Makanya salah satu di antaranya menjadi dalam kalimat dalam ayat Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kamu dan jaga keluarga kamu dari siksaan api neraka. Salah satu menjaga keluarga dari siksaan api neraka yang paling sederhana itu adalah al-afina aninnas, memaafkan kepada perilaku-perilaku perbuatan yang telah yang menyakitkan. Kalau seorang suami kalau seorang suami kehilangan hak dari istrinya, maafkan. Kalau tidak dimaafkan berarti tidak menjaga dari neraka. Kalau tidak dimaafkan berarti nanti akan sama dengan menjerumuskan. Begitu juga seorang istri. Apalagi kalau orang tua kepada anak. Nepikeun ka orang tua, sebab ada orang tua yang mengatakan, "Siah, dasar budak bandel, siah didoakeun disupata, siah di mana kaluhur tong sirungan, kehandap tong akaran." Ya, kumaha? Dijawab ku si cepot bari lumpat, rek dicangkok we di tengah-tengahna. Nah, eta mah jawaban. Artinya itu tidak memaafkan, artinya nanti akan menuntut di hadapan Allah.
Kalau istri tidak memaafkan kepada kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa suami, sama dengan istri yang akan menuntut di hadapan Allah. Kalau suami tidak memaafkan ada yang perbuatan dosa kepada istrinya, maka sama dengan nanti akan menuntut. Ini adalah perbuatan yang menyakitkan. Lalu bagaimana? Fayu'tohada min hasanatihi, maka diberikanlah, diambillah oleh orang ini dari segala kebaikannya. Wahada min hasanati, dan ini pun menuntut kebaikan-kebaikannya. Fa'in faniyat, tapi apabila sudah fana itu sudah habis, amal kebaikan yang dia bawa selama di dunia dari sholat, zakat, saum dan berbagai macam, tapi di situ malah yang memanen siapa? Yang memanen kebaikan-kebaikan itu orang yang disakiti secara fisik dan orang yang disakiti secara psikis. Lalu setelah habis, fa'in faniyat hasanutu qabla ayyuqda 'ala ma 'alaihi. Tapi apabila sudah habis segala kebaikan yang pernah dia lakukannya, padahal masih banyak orang yang menuntut, uhida min khotoyahum, diambillah dari kejelekan-kejelekan yang disakiti itu, lalu faturihat, dan dibebankan, ditimpakan alaihi kepadanya, kepada orang itu, sumad toroha finnari, kemudian dia jerumuskan dan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Sebab dia tidak menjaga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu dengan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Nah, Islam akan menuntut itu, artinya memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa jadikanlah dunia ini sebagai tempat bercocok tanam untuk panen di akhirat. Setelah kita bercocok tanam, tolong jaga. Dan tidak boleh, maksudnya begini, pertama, jangan kita berhenti bercocok tanam kebaikan, bukan hanya saja di bulan Ramadan, bukan hanya saja di bulan yang penuh barakah yang baru berlalu, kita terus bercocok tanam sekarang. Setelah kita bercocok tanam, agar kita menjaga tanaman-tanaman kita itu, lakukan dengan pertama, tanamlah dengan ikhlas, tanamkan dengan sabar, dengan kejujuran, dan juga dengan disiplin waktu. Ditakdirkan dalam sebuah hadis, kalau kamu tahu pasti besok akan terjadi kiamah dan pada tanganmu ada biji yang akan ditanam, maka tanamkanlah pada saat itu juga, walaupun tahu besok akan terjadi kiamah. Artinya, kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, walaupun sudah ruh sudah dekat ke tenggorokan, kita memiliki kesempatan, lakukanlah. Dan setelah ditanam, jagalah dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak, masih rusak dalam arti di dunia dengan sum'ah dan riya, dan yang akan rusak nanti setelah perbawa akhirat dengan menyakiti kepada orang lain. Insya Allah. Maka tip-tip ini kalau kita jaga, kalau kita praktekkan dalam kehidupan, maka itulah yang dikatakan ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Waktunya habis, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, satu ataupun dua kata dari apa yang saya sampaikan akan menjadi tadkiroh, mauidhoh, nasihat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi ikhwatu iman. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan Allah memaafkan dan juga mengampuni kepada kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan juga ikhwan-ikhwan kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada, terutama kesalahan dan dosa kedua orang tua kita yang telah berjerih payah mengurus dan mendidik kita, yang menyusui di waktu bayi, memberi makan ketika lapar, memberi minum di waktu haus, menidurkan di saat ngantuk, mengobati ketika sakit, sampai menyekolahkan di waktu bodoh, yang sampai kapanpun yakin kita takkan pernah bisa mengembalikan ataupun membalas segala pengorbanan yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Kita hanya bisa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.